Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 773 memori yang aneh. 1. Pusaran energi ini sangat menakutkan, dan sepertinya mampu menghancurkan segalanya dan menelan langit yang luas. Kemanapun pusaran itu lewat, setiap meteorit berubah menjadi debu. Besar dan kecil, tanpa terkecuali, menutupi seluruh lautan meteorit di wilayah yang luas. Saat tersapu pusaran, semua meteorit berubah menjadi debu, mengeluarkan asap. Dimas Wu yang memar dan sekarat melihat pusaran air yang mengerikan ini mengalir ke arahnya. Hatinya langsung jatuh ke dasar, keputusasaan menghadapi kematian. Dia tahu bahwa begitu dia terlibat dalam pusaran energi seperti itu, dia akan ditelan begitu banyak sehingga tidak ada tulang yang tersisa. Tetapi meskipun ia mengetahui hal ini, Dimas Wu hanya dapat memilih untuk menerimanya, karena ia tidak dapat melarikan diri, tidak dapat melawan, dan tidak dapat menstimulasi kekuatan potensial pada saat hidup dan mati. Nasib terakhirnya hanya dapat dilenyapkan. Dimas Wu menutup matanya dengan putus asa, dia hanya bisa menunggu kematian datang. Bum bum bum. Pusaran energi yang menghancurkan seluruh dunia akhirnya melanda dan menelan Dimas Wu seketika. Seluruh tubuh Dimas Wu terlibat dalam pusaran energi. Tiba-tiba, ia hanya merasakan ribuan bilah pengaduk memotong dan menghancurkannya, dan rasa sakit yang tak terbatas menyerang setiap sel sarafnya. Kesadarannya yang tersisa hanya mendalam. Rasakan sakit paling tajam di dunia ini. Bilah kecil berputar yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di pusaran energi pertama-tama memotong satu-satunya celana panjang Dimas Wu menjadi beberapa bagian, dan kemudian memotong kulitnya menjadi potongan-potongan kecil. Daging yang tercincang di tubuhnya terbang, berdarah, dan mengerikan. Namun, ini baru permulaan. Setelah kulit luar Dimas Wu dipotong dan dihancurkan, bilah kecil yang berputar itu terus memotong dan menghancurkan tulang dan urat Dimas Wu. Rasa sakitnya semakin dalam, dan rasa sakit itu menjadi semakin hebat. Dimas Wu menderita penyiksaan yang sungguh luar biasa, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya kehilangan kesadaran. Sudut mata Dimas Wu meneteskan air mata. Air mata ini seakan-akan merupakan reaksi alamiah tubuhnya. Rasa sakit yang paling dalam di tulang membuat air mata mengalir keluar. Dimas Wu tidak bisa mengontrol reaksi fisik dan psikisnya, juga tidak bisa mencegah pusaran energi yang melukai dirinya sendiri. Bahkan kerusakan seperti ini sepertinya tidak ada habisnya dan terus berlanjut. Aliran darah terus mengalir. Sisa-sisa daging beterbangan, tulang rusak, dan urat pecah. Dimas Wu sekarang benar-benar tidak manusiawi. Bagian tubuhnya yang terbuka berdarah, tulang patah dan organ dalam terlihat jelas, dan bentuknya mengerikan dan kejam. Pemotongan dan pengadukan dari pisau kecil yang berputar terus berlanjut, dan organ dalam Dimas Wu mulai terkikis. Seluruh tubuh fisiknya tidak banyak tersisa, tetapi kesadarannya masih tetap terjaga. Bisa merasakan sakit yang paling dalam, siksaan yang paling tidak nyaman, dan keputusasaan yang paling gelap. Lambat laun, Dimas Wu telah terlibat di dalam pusat pusaran energi. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura kehancuran. Rasa sakitnya masih menyebar tanpa henti. Untuk pertama kalinya, ia merasa waktu bisa begitu lama. Ia tampak seperti seabad telah berlalu. Namun penyiksaan seperti ini masih belum berakhir. Ia tidak tahu kapan ini semua akan berakhir. Ia sangat berharap ia bisa benar-benar kehilangan kesadaran atau mati total. Namun, kesadaran Dimas Wu tidak hanya tidak menghilang, bahkan sepotong ingatan diam-diam menyerbu pikiran Dimas Wu dalam pusaran energi yang konstan. Ini adalah memori yang membuat Dimas Wu sangat aneh, penuh dengan darah dan kebrutalan, haus darah dan kegilaan, dan kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya. Dengan serbuan memori ini, Dimas Wu tiba-tiba menjadi kejam. Matanya tiba-tiba terbuka,
merah dan berdarah. Wajahnya sangat berbeda, dan tubuhnya yang hancur tiba-tiba muncul cahaya hitam redup. Melihat di pusaran energi, roh jahat gelap menembus tubuh Dimas Wu, menutupi tubuh Dimas Wu dan meresap di sumsum tulangnya. Menantu bodoh yang hebat, bab 774 memori yang aneh 2. Tubuh Dimas Wu yang berlumuran darah dan hancur, sepertinya sesuatu yang baru sedang tumbuh. Energi iblis dan garis sihir menyebar bebas di tubuhnya. Organ dalam, 7 urat, 8 urat, kulit, daging dan darah perlahan-lahan kembali ke integritas dan tumbuh lagi. Bagian itu tampaknya menjadi daging dan darahnya sendiri, dan tampaknya menjadi sesuatu yang baru. Singkatnya, tubuh fisiknya berangsur-angsur utuh, tetapi dengan lebih banyak energi sihir dan garis-garis sihir di dalamnya, dan inilah yang membuat kekuatan fisik Dimas Wu meningkat berkali-kali. Di saat yang sama, auranya melonjak dengan cepat. Karena dia belum sempurna bergabung dengan aura ini, kondisinya saat ini agak menggila. Dia memiliki tubuh fisik yang kuat, aura yang kuat, dan kekuatan tak terbatas, tetapi dia tidak dapat mengontrol dengan baik, dan kekuatan bertabrakan di tubuhnya, darah mengalir deras, dia menjadi sangat marah, matanya haus darah, dan ada semacam keinginan ekstrim di matanya, tangannya terus menari, seluruh orang itu berjuang, dan dia terus meraung. Dimas Wu, seperti orang gila, putus asa dalam pusaran energi ini. Gerakan acak dan raungannya yang keras semuanya memiliki kekuatan yang besar, dan pusaran energi yang mengerikan itu membuatnya kesal. Kebrutalan, haus darah, kekuatan, dan kegilaannya membuatnya tampak seperti iblis, dan sekuat apapun pusaran energinya, ia tidak dapat menandingi kekuatan iblis tersebut. Bilah kecil yang berputar dan padat tidak dapat lagi menyebabkan kerusakan pada Dimas Wu. Sebaliknya, Dimas Wu hancur, semua energi dan senjata tidak berguna di depan Dimas Wu. Dia sangat kuat, gila, tidak takut sakit, tak kenal lelah, dan tak ada habisnya. Matanya semakin merah dan keinginan di matanya semakin kuat dan kuat. Dia sepertinya kehilangan akal sehatnya, tetapi dia tahu persis apa yang dia cari. Dia sangat ingin bertarung. Hanya dengan terus berjuang dia bisa melampiaskan depresi di dadanya. Bahkan dalam menghadapi pusaran energi tak bernyawa ini, dia akan berjuang mati-matian dengannya, tanpa lelah, dan lebih berani. Seiring berjalannya waktu, pusaran energi semakin melemah, tetapi Dimas Wu justru sebaliknya. Dia semakin kuat dan kuat, tubuhnya seperti baja, dan momentumnya seperti pelangi. Serangannya tidak memiliki aturan, tetapi mereka sangat kuat. Tubuhnya masih kuat, dan dapat menahan semua serangan, tidak bisa dihancurkan. Dia melawan pusaran energi, dan jelas, dia berada di atas angin. Di lubang hitam kehampaan yang tak terbatas, hanya cahaya bintang yang tersisa di langit, semuanya kembali tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Dimas Wu tidak memiliki lawan. Ia berhenti tiba-tiba dan berdiri di kehampaan, menatap langit berbintang yang luas. Tubuhnya kaku dan matanya berapi-api. Matanya masih merah darah, tubuhnya masih memiliki semangat juang yang bergolak, dan dadanya masih terasa ada frustasi. Dia masih perlu melampiaskan, dan dia ingin melanjutkan pertarungan, dan dia akan berjuang sampai akhir. Jika dia tidak melawan, dia akan meledak, dia tidak bisa menahan tekanan di tubuhnya dan akan meledak kapan saja. Pada saat ini, langit berbintang yang tenang tiba-tiba berubah warna, dan cahaya bintang berkedip-kedip samar, seperti mata ketakutan seorang anak kecil. Di langit tanpa batas, awan hitam sepertinya menyerang, dan cahaya guntur dan kilat muncul di depan yang jauh. Segera setelah itu, Dimas Wu melihat bahwa itu adalah petir besar dan badai petir, badai yang dahsyat membawa guntur dan kilat, menerobos kehampaan, menerobos segalanya, dan menyerang Dimas Wu dengan kecepatan cahaya. Dalam sekejap mata, guntur dan badai petir telah melanda. Ini seperti magnet super, sedangkan Dimas Wu yang melayang di udara. Begitu badai petir dan petir mendekat, Dimas Wu terserap ke dalamnya.
Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.